Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizal Jelani. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah komputer jaringan, yaitu simulasi Cisco Packet Tracer dengan menggunakan topologi star. Pada video ini saya akan mensimulasikan sebuah topologi jaringan berjenis star dengan bantuan aplikasi Cisco Packet Tracer. Apa itu Cisco Packet Tracer? Yaitu sebuah cross-platform visual simulasi alat yang dirancang oleh Cisco System yang memungkinkan pengguna untuk membuat topologi jaringan dan meniru jaringan komputer. Cisco Packet Tracer ini membantu kita mendesain sebuah topologi jaringan komputer dan menguji coba sebuah topologi jaringan yang nantinya kita bisa aplikasikan di dunia nyata. Jadi, lebih mudahnya aplikasi ini adalah aplikasi simulasi untuk memudahkan kita dalam membuat komputer jaringan. Topologi jaringan adalah penataan berbagai macam elemen perangkat jaringan pada sebuah jaringan komputer. Pada topologi jaringan ini, setidaknya ada 8 jenis topologi, yaitu pair-to-pair, linear, booster, ring, mesh, tree, and hybrid. Dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu dari ke-8 jenis topologi tersebut, yaitu topologi star. Topologi star memiliki pengertian suatu metode atau cara untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dengan jaringan yang berbentuk bintang, di mana topologi jaringan berupa konvergensi dari node ke tengah ke setiap node, sehingga semua node terkoneksi dengan node tengah. Yang dimaksud dengan topologi star ialah di mana seluruh komputer saling terhubung melalui sebuah perangkat pusat pada Pada topologi star, seluruh data yang terkirim dari suatu komputer ke komputer lain harus melalui perangkat pusat terlebih dahulu. Perangkat pusat tersebut berupa perangkat jaringan seperti hub, switch, atau komputer. Fungsi dari perangkat pusat ini ialah mengelola dan mengendalikan semua fungsi pada jaringan. Selain itu, perangkat pusat juga dapat berfungsi sebagai repeater untuk aliran data tersebut. Kelebihan dari topologi star. Bagi kalian yang ingin mencoba, topologi star memiliki kelebihannya tersendiri. Kelebihan dari topologi star yaitu: pertama adalah kemudahan saat instalasi, yang kedua adalah fleksibel, dan yang ketiga adalah kemudahan dalam hal troubleshooting. Kemudahan saat instalasi. Untuk melakukan instalasi pada topologi star terbilang cukup mudah. Kita hanya tinggal menarik kabel dari komputer host ke perangkat pusat. Selain itu, kita juga dapat menggunakan jenis kabel twisted pair untuk membuat jauh lebih mudah. Kemudian fleksibel. Keunggulan lain yang ditawarkan oleh topologi star ialah fleksibilitas. Kita dapat mudah menambah atau mengurangi host pada komputer tanpa mempengaruhi lalu lintas data pada komputer lainnya. Hal ini yang membuat topologi star cocok untuk diterapkan pada jaringan skala besar. Kemudian yang ketiga adalah kemudahan dalam hal troubleshooting. Dengan topologi star, kita dapat dengan mudah menentukan perangkat mana yang bermasalah. Sebab setiap komputer memiliki koneksinya tersendiri. Selain itu, apabila terjadi masalah pada salah satu host, maka hal ini tidak akan mempengaruhi lalu lintas pada host lainnya.
Hal inilah yang menjadi kelebihan pada topologi start. Pada kelebihan topologi start ini, ada juga kekurangan dari topologi start. Meski dengan beragam kelebihan yang dimiliki oleh topologi start ini, tentulah terdapat dampak negatif yang dihasilkannya, yang mana kemudahan hal tersebut menjadi kekurangan dari topologi start ini. Adapun kekurangan dari topologi start yaitu ketergantungan kepada perangkat pusat. Salah satu kelemahan dari topologi start adalah ketergantungan host pada perangkat pusat. Jadi, apabila perangkat pusat mengalami kerusakan, maka seluruh jaringan akan terkena dampaknya. Sebab perangkat pusat ini merupakan satu-satunya jalur data yang dimiliki host untuk terhubung ke host lainnya. Kemudian, biaya yang dibutuhkan cukup besar. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan instalasi topologi start terbilang cukup besar bila dibandingkan dengan topologi bus. Sebab pada topologi start, setiap host membutuhkan satu buah kabel untuk dapat terhubung ke perangkat pusat. Perangkat pusat juga sebaiknya perangkat yang berkualitas tinggi, sebab kecepatan transmisi data pada jaringan dipengaruhi juga oleh jenis perangkat pusat yang digunakannya. Itulah penjelasan awal mengenai topologi start yang akan kita simulasikan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer. Ini adalah salah satu contoh topologi start yang akan kita buat. Tampilan awal dari pre-interface Cisco Packet Tracer adalah seperti ini, dengan UI berwarna biru dan hitam pada icon di atas. Untuk membuat jaringan komputer, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita memerlukan sebuah switch. Klik network device di bagian bawah kiri, lalu pilih switch. Kemudian drag and drop atau langsung kita klik. Untuk menambah, kita dapat drag and drop, dan untuk kemudian kita memerlukan 5 buah perangkat PC. Untuk mendapatkannya, kita bisa klik pada End Device, lalu klik PC, atau kalian bisa juga memilih laptop, server, atau yang lainnya. Di sini kita akan menggunakan PC, lalu kemudian kita akan klik 5 PC. Setelah seperti ini, kita rapihkan terlebih dahulu. Dan akan membentuk seperti bintang. Tidak cukup sampai di sini, kita memerlukan sebuah kabel. Klik icon connection, kemudian klik kabel yang pertama atau kabel otomatis, lalu kita klik kiri dan sambungkan ke PC yang pertama. Kemudian ulangi ke PC kedua dan ulangi ke PC ketiga, PC 4 sampai PC 5. Agar semuanya terhubung, maka kita memerlukan sebuah IP konfigurasi. Untuk mengkonfigurasinya, kita klik pada PC yang pertama, lalu akan muncul tab seperti ini.
Lalu kita klik desktop dan pilih menu IP konfigurasi. Untuk IP address-nya kita akan masukkan nomor 192.168.30.1, kemudian klik subnet mask, lalu akan secara otomatis terisi. Untuk memudahkan, langkah selanjutnya kita klik copy, lalu close tabnya, kemudian kita pilih PC yang kedua, lalu masuk ke desktop dan IP konfigurasi, lalu kita copy paste. Nomor satunya kita ubah menjadi nomor 2 karena nomor 1 sudah digunakan. Lalu kita klik subnet masknya, otomatis terisi. Kemudian kita ulangi desktop IP konfigurasi, copy paste, lalu nomor 3 dan close tab. Masuk ke desktop IP konfigurasi, masukkan tulis nomor 4, subnet mask, terisi otomatis dan selesai. Topologi start yang telah kita buat telah berhasil. Untuk menguji cobanya, kita bisa menggunakan fitur add sample. Untuk mengetahui sukses atau tidaknya, kita dapat melihatnya di bagian sebelah kiri, di bagian sebelah kanan. Nah, untuk menguji cobanya, kita coba untuk mengirimkan surat dari salah satu PC ke PC yang lain. Kita klik add sample, lalu klik PC yang pertama, lalu kita kirim ke PC 4. Jika berhasil, maka akan keluar tulisan successful. Kita akan coba lagi dari PC 5 ke PC 2, tulisannya successful. Kita coba dari PC 3 ke PC pertama dan berhasil. Kemudian untuk uji coba selanjutnya, kita bisa menggunakan ping. Caranya adalah dengan klik kiri pada salah satu PC, kemudian masuk ke command prompt, lalu tulis ping, lalu tulis PC yang akan kita klik, 192.168.30.PC5. Untuk mengetahui apakah successful atau tidak, jika tulisannya reply, maka topologi yang telah kita buat berhasil. Nah, di sini dapat kita lihat bertuliskan reply, artinya berhasil. Itulah simulasi topologi start yang telah kita buat dan berhasil kita simulasikan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.